Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat fans Jogja, salam sehat selalu dan tetap semangat. Dalam budidaya perikanan, pakan menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi setiap harinya. Biaya untuk pakan yang terbilang cukup besar dan harganya terus naik, mempengaruhi keberlanjutan budidaya, terutama bagi pemula budidaya. Harga pakan ikan, khususnya ikan lele, sangat rentan mengalami kenaikan. Harga bahan baku pakan yang terus naik, menjadi satu-satunya alasan pabrik terus menaikkan harganya. Dengan keadaan ini, tentu saja sangat berpengaruh dan menjadi masalah serius bagi kebanyakan pembudidaya, apalagi jika usahanya belum stabil. Bagi para pemula budidaya, salah satu solusi untuk memperkecil biaya operasional pakan yaitu dengan cara melakukan penghematan pakan. Dengan cara ini, bukan berarti bisa dilakukan dengan sembarangan, karena penghematan di sini dimaksudkan untuk meminimalisir pakan yang terbuang sia-sia, karena tidak dimakan oleh ikan. Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya, cara menghemat pakan dalam budidaya lele sebenarnya cukup mudah. Namun, tentu saja kita harus menjalankannya secara konsisten dan memanajemen pakan dalam budidaya secara baik. Ada beberapa tips dan cara menghemat pakan dalam budidaya lele, diantaranya yaitu: jenis pakan yang diberikan pada ikan harus sesuai dengan umur ikan. Pakan yang diberikan pada ikan, sebaiknya menyesuaikan umur ikan lele yang kita budidaya. Hal ini berarti, ukuran pakan ikan lele, sebaiknya menyesuaikan dengan umur ikan atau bukaan mulutnya. Dengan kesesuaian pakan ini, akan dapat menjamin pertumbuhan ikan yang lebih optimal, karena pakan yang kita berikan akan dapat termakan semua, serta tidak ada sisa pakan yang akan terbuang. Salah satu contoh yang bisa kita lakukan yaitu, saat awal tebar benih yang berukuran 5-7 cm, sebaiknya kita beri pakan yang berdiameter 1, selanjutnya setelah 2 minggu kita bisa menggantikannya dengan ukuran di atasnya. Setelah 3-4 minggu atau pada minggu ke-6 pemeliharaan, kita bisa menyesuaikan ukuran pakan selanjutnya, yaitu pakan yang berdiameter 3 sampai panen. Pemberian pakan harus sesuai jatah pakan per harinya. Secara umum, ikan lele membutuhkan pakan sebanyak 3-5% dari bobot tubuhnya dalam satu hari. Berikan pakan sesuai dengan jatah pakan harian berdasarkan berat tubuh ikan dalam satu kolam. Lakukan sampling bobot ikan, minimal 7-10 hari sekali untuk menambah jatah pemberian pakannya. Cara mudah yang bisa kita lakukan yaitu, dengan mengambil beberapa ekor ikan secara acak minimal 10 ekor, untuk mengetahui biomasa total ikan dalam satu kolam. Selanjutnya, kita bisa menentukan berapa biomasa ikan dalam satu kolam, sesuai dengan jumlah ikan yang kita tebar. Untuk umur ikan 1-20 hari dari tebar, kita bisa memberikan pakan sebanyak 5% dari biomasa ikan. Hari ke-21 sampai hari ke-30 setelah tebar, sebanyak 4% dari biomasa ikan dalam kolam, hari ke-31 sampai hari ke-40 sebanyak 3,5%, kemudian hari ke-41 sampai hari ke-50 sebanyak 3%, selanjutnya hari ke-51 sampai panen, kita bisa memberikan pakan sebanyak 2,5 sampai 3% dari total bobot ikan dalam satu kolam. Selain dapat meminimalisir biaya pakan, pemberian pakan sesuai jatah harian ikan dapat mengurangi pakan yang terbuang sia-sia atau tidak termakan oleh ikan,
karena pemberiannya berlebih. Selain volume pemberian pakan di atas, ada kalanya saat musim hujan dan perubahan suhu lingkungan, kita bisa mengurangi jatah pemberian pakan, sebanyak 30-50% dari biasanya. Karena saat musim hujan dan perubahan suhu secara fluktuatif serta dingin, ikan lele akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga kita bisa memberikan pakan dengan porsi lebih sedikit dari biasanya, untuk mencegah penumpukan pakan di dasar kolam. Selain waktu pemberian pakan lele yang tidak dianjurkan terlalu pagi, sebaiknya kita memberikan pakan secara teratur pada jam yang telah kita tentukan setiap harinya. Tentukan kapan dan berapa kali dalam sehari secara teratur dan jangan berubah-ubah. Kita bisa memberikan pakan sebanyak 2 atau 3 kali sehari, sesuai dengan jadwal yang kita tentukan sendiri. Jika diberikan sebanyak 2 kali, maka kita bisa memberikannya pagi dan sore hari antara pukul 8 sampai 9 pagi, dan pukul 3 sampai 4 sore. Jika pemberiannya sebanyak 3 kali, maka kita bisa memberinya pada pukul 8 sampai 9 pagi, pukul 2 sampai 3 sore, kemudian antara pukul 8 sampai 9 malam. Para sahabat fans Jogja, pemberian pakan yang tidak teratur atau berubah-ubah akan berpengaruh pada respon dan nafsu makan ikan lele yang kita pelihara. Hal ini, tentu saja akan berpengaruh pada pertumbuhan ikan dan juga adanya pakan yang terbuang sia-sia, karena tidak termakan oleh ikan. Cara pemberian pakan yang baik. Ikan lele adalah salah satu ikan yang rakus dalam makannya dibandingkan dengan ikan air tawar lainnya. Jika tidak dilakukan secara hati-hati dan benar, pemberian pakan dalam keadaan kering akan menyebabkan perut ikan lele kembung atau bengkak. Hal ini bisa berakibat pada kesehatan ikan terganggu, bahkan bisa menimbulkan kematian. Dalam pemberian pakan ikan lele, sebaiknya kita bibis terlebih dahulu sebelum diberikan, agar pakan mengembang. Pembibisan pakan adalah dengan cara membasahi pakan dengan air secukupnya kemudian didiamkan beberapa menit agar mengembang, baru diberikan pada ikan. Dalam pembibisan ini, kita bisa menambahkan probiotik dan vitamin ikan, UTK meningkatkan daya tahan tubuh dan juga pertumbuhan ikan lele yang kita pelihara. Selain itu, jika pemberian pakan dibasahi atau dibibis sebelum diberikan, maka ikan lele akan makan jumlah pelet lebih sedikit, dibanding dengan pemberian pakan dalam kondisi kering. Hal ini, juga berpengaruh pada meratanya pemberian pakan pada ikan lele, di mana ikan lele yang kalah berebut pakan akan lebih berkesempatan mendapatkan pakan. Kandungan nutrisi pakan. Banyaknya merek pakan yang beredar di pasaran, terkadang menjadi sesuatu yang membingungkan bagi sebagian pembudidaya terutama pemula. Selain harus memperhatikan kandungan protein pakan yang sesuai untuk ikan lele, namun terkadang merek pakan juga harus diperhatikan agar pertumbuhan ikan optimal. Dari pengalaman di lapangan, ada beberapa kasus pada kesesuaian pakan yang diberikan dalam budidaya. Tidak semua merek pakan dapat menghasilkan FCR yang baik pada teknik budidaya tertentu. Dengan hal ini, sebagai pemula budidaya, sebaiknya kita lebih banyak mencari referensi atau saling bertukar pengalaman terkait pakan yang sesuai dengan teknik budidaya yang kita jalankan. Satu merek pakan tidak menjamin sama hasilnya pada teknik budidaya yang berbeda. Hal ini bisa berpengaruh pada media kolam, baik kolam terpal atau tanah, jumlah padat tebar dan juga teknik budidaya yang dijalankan, yaitu pada teknis manajemen airnya. Pada dasarnya, semua merek pakan diciptakan sama, yaitu untuk pertumbuhan ikan yang optimal. Untuk itu, kita harus benar-benar memperhatikan dan tepat dalam memilih agar efisiensi dalam budidaya tercapai.
Para sahabat fans Jogja, pecinta dan pemula budidaya, semakin mahalnya harga pakan, tentu saja berakibat semakin menipisnya keuntungan dalam budidaya yang kita jalankan. Untuk itu, sebagai pembudidaya, kita harus lebih hati-hati dan meningkatkan teknis dalam budidaya kita, terutama manajemen pakannya, agar usaha yang sudah kita jalankan ini tetap berkelanjutan. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, dan tetap semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.